Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Minta dibangun pasar khusus, ratusan mama-mama pedagang demo di DPRD Mimika. Cegah flu burung 50.000 ayam divaksin Dinas Peternakan. Ribuan botol minuman keras dimusnahkan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kejaksaan Tinggi Papua Barat memusnahkan barang bukti minuman keras berbagai jenis. 4.041 botol miras dimusnahkan menggunakan alat berat. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf, mengatakan pemusnahan ini adalah wujud keseriusan penegak hukum dalam menjalankan aturan. Tadi 4.000 lebih, sesuai dengan 3 perkara dengan denda 2 juta rupiah. Subsidi 1 bulan kurungan dengan uang barang bukti ada di situ terlampir. Artinya ini finishing ya, artinya kegiatan secepatnya supaya barang bukti ini telah dieksekusi dan dimusnahkan untuk dimusnahkan. Sementara itu, Kepala Suku Arfak Obed Ayok meminta penegak hukum harus tegas karena miras merusak generasi muda Papua Barat. Yang merusak orang Papua adalah minuman keras. Dari minuman keras berbicara apa saja. Mau bicara bahasa Prancis juga bisa, mau bicara bahasa Amerika juga bisa, bahasa Inggris juga bisa. Apakah yang saya maksudkan tidak membenaran? Belum tentu benar. Tapi ya itu, kalau sudah mabuk itu, kita dibawa kepada alam yang tidak bisa. Itu juga terdapat juga kepada pejabat. Kalau pejabat juga, ya, kalau sudah minum, dia sudah tidak tahu pangkat yang ada pada dirinya, jabatan yang ada pada dirinya. Jadi minuman tidak merusak masyarakat saja, tapi minuman juga merusak para pejabat-pejabat kita juga. Baik itu di TNI, baik itu di kepolisian, di mana-mana minuman untuk merusak. Oleh karena itu harus ya, kita sikap ini dan kita harus hancurkan minuman. Harapan saya ke depan terus harus dilakukan, jangan diputus. Tapi dengan keterlibatan semua pihak, baik Forkopimda dan juga masyarakat dan juga suku, paguyuban yang lain. Itu saya berharap semua harus bergandengan tangan, terus bersinergi dan membangun kota ini dan mengamankan. Terlebih khusus fokus kepada hal-hal yang positif, seperti hari ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Selain minuman keras, sebanyak 18 bungkus narkoba jenis ganja juga dimusnahkan oleh Kejaksaan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pelni Jayapura membantah informasi yang menyatakan bahwa kapal penumpang miliknya tak bisa menurunkan penumpang di Pelabuhan Jayapura. Kepala Pelni Jayapura, Haryanto Sembiring, memastikan kapalnya tetap membawa penumpang dari dan tujuan Jayapura dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penumpang yang bisa masuk itu yang betul-betul ada izin dari dinas dari pemerintah provinsi. Terus untuk luar masih bisa. Jadi untuk kami kedatangan tanggal 20 Juli mendatang itu logistik tetap ada. Namun penumpang yang betul-betul turun itu penumpang yang harus ada izin dari pemerintah daerah Provinsi Papua maupun gugus tugas COVID-19. Tapi untuk keluar, pemerintah daerah Papua mengizinkan untuk berangkat, namun harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Begitu, Pak. Masuk misalnya kalau dia bertugas di luar dari warga Papua, misalnya ada tugas khusus, ada tugas penting dari kantor atau dari dinas tertentu, itu harus ada izin masuk dari Provinsi Papua.
Pelni juga membuka loket penjualan tiket untuk calon penumpang yang akan berangkat. Ditemukannya 75 penumpang yang tidak punya kartu tanda penduduk Papua. Pekan lalu membuat Satgas COVID-19 Papua memperketat pelabuhan dan bandara. Mencegah penyebaran COVID-19, Satgas hanya mengizinkan penumpang yang memiliki KTP Papua yang bisa turun dari atas kapal. Afi Tindarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Bupati Mimika Eltinus Omaleng resmi membuka tahun ajaran baru di seluruh tingkatan sekolah yang ada di Mimika. Pembukaan tahun ajaran baru ditandai dengan penyerahan anak oleh Bupati pada pihak sekolah. Tolong mengajari anak-anak sehingga masa depan Kabupaten Mimika ada di tangan anak-anak ini. Kami serahkan. Terima kasih. Kegiatan yang berlangsung di halaman SMP Negeri 2 Mimika itu dihadiri perwakilan guru SD, SMP, dan SMA. Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan karena pandemi, proses belajar mengajar tetap dilakukan dari rumah. Kita buka simulus, serahkan anak-anak ke TK, kemudian SD dan SMP. Nah, tujuannya adalah mereka belajar tetap di rumah. Tetap di rumah, ada beberapa cara yang akan dipakai, yaitu lewat datangkan oleh guru, kemudian pakai Zoom, juga pakai WA, juga pakai yang lain-lain yang bisa mereka paham tentang aplikasi yang baru. Kayaknya jangan lagi mereka sekolah di tempat-tempat sekolah sementara ini. Sebelum pemerintah atau negara katakan bahwa virus corona belum habis, maka tetap anak-anak sekolah belajar di rumah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenny Usmani, menambahkan proses belajar dibagi 3 sistem, yaitu menggunakan aplikasi Google Meeting, WhatsApp, dan guru berkunjung langsung ke rumah siswa. Nah, sehingga memang model itu dipilih oleh anak-anak dan orang tuanya. Nah, jadi ada 3 model tahu kita, ada WhatsApp, ada Google, Zoom itu, kemudian ada yang guru kunjung. Jadi memang kalau anak itu sama sekali tidak bisa respon lewat 2 itu, maka gurunya harus mengunjungi. Jadi anak tidak perlu datang di sekolah. Nah, anak memilih dari 3 model yang kita tawarkan. Gitu. Jadi tinggal dia milih. Makanya itu yang memang ini benar-benar merdeka belajar. Jadi kita cuma minta untuk orang tua lebih aktif memperhatikan perkembangan anak karena ini belajarnya di rumah. Untuk sekolah di pedalaman yang masuk zona hijau diperbolehkan belajar tatap muka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, dan duduk berjarak. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Memastikan tidak ada politik uang dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Bawaslu Merauke mengumpulkan tokoh masyarakat, adat, pemuda, pihak keamanan, dan parpol guna mensosialisasikan penanganan perkara pilkada. Bawaslu Merauke meminta seluruh calon tidak menggunakan politik uang dalam meraih suara. Ketua Bawaslu Merauke Oktopina Amtok mengatakan sanksi berat bakal dikenakan untuk tim sukses, calon bupati, warga jika terbukti melakukan politik uang. Mungkin bakal pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Merauke dalam hal pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2020 yang kami berpikir mungkin money politik. Money politik ya. Money politik. Kami berharap kepada semua kontestan dalam hal ini yang punya kepentingan kira-kira bisa mengikuti aturan-aturan terkait dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2016.
Lalu kira-kira apa langkah dari Bawaslu sendiri untuk mengurangi daripada potensi-potensi ini, Bu? Dengan adanya sosialisasi ini perlu sekali yang mempunyai kepentingan dalam hal kontestan, dalam hal partai politik yang mengusung bakal calon bisa mengikuti sosialisasi tersebut dan memahami aturan-aturan yang ada di dalam, sehingga dalam pelaksanaan nantinya di lapangan bisa terarah, artinya bisa mengetahui ada aturan yang melarang kami, sehingga kita menciptakan pesta demokrasi di tempat kita ini betul-betul dengan bersih, tidak ada money politik, tidak ada intinya tidak ada dusta di antara kita, betul-betul kita bersaing sehat, tidak ada kepentingan apapun yang istilahnya membeli suara rakyat seperti itu. Dari 11 kabupaten yang ikut dalam Pilkada serentak tahun 2020, Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang akan menggelar pesta demokrasi pada 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Hari ini saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Wanyambe.